Kisah mualaf artis Cica Kuswoyo bermula dari hilangnya remote televisi. Cica Kuswoyo merupakan artis cilik paling populer di era tahun 70-an hingga 80-an. Saat berusia 16 tahun, Cica mengambil keputusan yang mengagetkan publik, tapi tidak ada hubungannya dengan aktivitasnya sebagai artis, melainkan terkait dengan keyakinannya. Ya, Cica ketika itu memutuskan menjadi mualaf. Cica Kuswoyo merupakan artis cilik paling populer di era 70-an hingga 80-an. Saat berusia 16 tahun, Cica mengambil keputusan yang mengagetkan publik, tapi tidak ada hubungannya dengan aktivitasnya sebagai artis, melainkan terkait dengan keyakinannya. Dituturkan Cica Kuswoyo, Allah memberi hidayah melalui lantunan azan maghrib yang sebelumnya tidak ia sukai sama sekali. Cica Kuswoyo lantas bercerita tentang perjalanan hidupnya mendapatkan hidayah dan reaksi kedua orang tuanya awal mengetahui artis bersuara nyaring itu telah memeluk Islam. Mamaku seorang perempuan Kristen yang taat. Beliau masih berdarah Belanda dan banyak saudara-saudara dari pihak mama yang menjadi pendeta. Walaupun berbeda agama, papa dan mama tidak pernah mempunyai masalah. Keduanya hidup berbahagia dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. Seperti anak-anak Kristen lainnya, Cica diikut sertakan di sekolah minggu di gereja. Setiap kali pergi untuk melaksanakan kebaktian, Cica Kuswoyo diantar oleh ayahnya sendiri. Di usia 16 tahun, Cica Kuswoyo bersekolah di SMA Tarakanita. Rupanya saat itu berdekatan dengan masjid. Ia berterus terang bahwa dirinya sempat terganggu dengan suara azan apalagi menjelang maghrib. Di suatu hari menjelang maghrib terjadilah sebuah peristiwa yang tidak sangka-sangka. Ketika itu azan maghrib muncul di layar televisi. Seperti biasa, Cica mencari remote untuk memastikan televisi. Namun anehnya saat itu Cica Kuswoyo tidak bisa menemukan remote tersebut. Tiba-tiba ada perubahan yang luar biasa pada diri Cica Kuswoyo. Hati perempuan kelahiran 1 Mei 68 itu menjadi redup. Baris demi baris terjemahan azan tersebut terus dibacanya, dan entah karena apa hati Cica Kuswoyo terasa sejuk. Saat itu Cica Kuswoyo tiba-tiba menangis, entah karena sedih, marah, bingung, galau, hampa, takut atau mungkin juga perasaan itu berbau menjadi satu. Cica lantas mengajak adiknya ke sebuah toko muslim yang lokasinya tak jauh dari rumah. Di sana dia membeli mukena, Al-Quran dengan tafsir dan terjemahannya. Tak lupa dia juga membeli sebuah buku tuntunan sholat. Sesampainya di rumah Cica dan adiknya mempelajari cara berwudu, melakukan sholat hingga menghafal bacaan sholat 5 waktu. Setelah dirasa mampu, Cica Kuswoyo dan adiknya mulai beribadah sholat. Semua itu dilakukan di luar sepengetahuan kedua orang tuanya. Waktu terus berlalu, bulan Ramadan pun datang. Tentu saja di bulan suci tersebut Cica Kuswoyo dan adiknya ingin menjalankan ibadah puasa sebagai kewajiban umat muslim. Selama 30 hari berpuasa, ia pun menanti Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Ia pun tidak mau kehilangan momen untuk sholat Idul Fitri bersama jemaah lainnya. Cica dan adiknya lantas mengatur strategi untuk masuk ke masjid tanpa ketahuan orang tuanya. Banyak kebohongan dilakukan oleh Cica saat ia menjadi mualaf. Tetapi ia akhirnya bertekad untuk membuat pengakuan kepada orang tuanya. Di luar dugaan, sang ayah menyambut bahagia keputusan putrinya menjadi seorang mualaf. Tetapi keluarga harus menerima kenyataan bahwa sang ibu mendadak sakit mendengar kabar itu. Tanpa diduga tiba-tiba sang ibu muntah darah dari tubuhnya sempoyongan. Untungnya, Nomo Kuswoyo dengan sigap menangkap tubuh istrinya dan mendudukinya ke sofa. Sejak peristiwa itu sang ibu mogok bicara. Kondisi ini berlangsung hingga 3 bulan lamanya. Selama mengurung diri di kamar setelah pulang sekolah, Cica membaca sejarah para nabi, terutama kisah-kisah Rasulullah. Di luar dugaan, sang ibu akhirnya memberi sebuah kejutan. Mamanya memberi kotak isi bukenah, Al-Quran, kerudung, dan buku-buku Islam yang lumayan tebal. Mama bahkan menyuruhnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Al-Azhar, sekaligus memindahkan sekolahnya. Di usia 16 tahun, dia resmi menjadi seorang mu'alaf dengan penuh rasa syukur. Cica sebenarnya ingin mengajak sang ibu menjadi mu'alaf, namun niat itu diurungkan karena mengubah keyakinan seseorang itu bukan keinginan langsung dari yang bersangkutan dan juga bukan paksaan. Mamaku seorang perempuan Kristen yang taat. Beliau masih berdarah Belanda dan banyak saudara-saudara dari pihak mama yang menjadi pendeta. Walaupun berbeda agama, papa dan mama tidak pernah mempunyai masalah. Keduanya hidup berbahagia dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. Seperti anak-anak Kristen lainnya, Cica diikut sertakan di sekolah minggu di gereja. Setiap kali pergi untuk melaksanakan kebaktian, Cica Kuswoyo diantar oleh ayahnya sendiri. Di usia 16 tahun, Cica Kuswoyo bersekolah di SMA Tarakanita.
Rupanya saat itu berdekatan dengan masjid. Ia berterus terang bahwa dirinya sempat terganggu dengan suara azan apalagi menjelang maghrib. Di suatu hari menjelang maghrib terjadilah sebuah peristiwa yang tidak sangka-sangka. Ketika itu azan maghrib muncul di layar televisi. Seperti biasa, Cica mencari remote untuk memastikan televisi. Namun anehnya saat itu Cica Kuswoyo tidak bisa menemukan remote tersebut. Tiba-tiba ada perubahan yang luar biasa pada diri Cica Kuswoyo. Hati perempuan kelahiran 1 Mei 68 itu menjadi reduh. Baris demi baris terjemahan azan tersebut terus dibacanya. Dan entah karena apa hati Cica Kuswoyo terasa sejuk. Saat itu Cica Kuswoyo tiba-tiba menangis. Entah karena sedih, marah, bingung, galau, hampa, takut atau mungkin juga perasaan itu berbau menjadi satu. Cica lantas mengajak adiknya ke sebuah toko muslim yang lokasinya tak jauh dari rumah. Di sana dia membeli mukena, Al-Quran dengan tafsir dan terjemahannya. Tak lupa dia juga membeli sebuah buku tuntunan sholat. Sesampainya di rumah Cica dan adiknya mempelajari cara berwudu, melakukan sholat hingga menghafal bacaan sholat 5 waktu. Setelah dirasa mampu, Cica Kuswoyo dan adiknya mulai beribadah sholat. Semua itu dilakukan di luar pengetahuan kedua orang tuanya. Waktu terus berlalu, bulan Ramadan pun datang. Tentu saja di bulan suci tersebut Cica Kuswoyo dan adiknya ingin menjalankan ibadah puasa sebagai kewajiban umat muslim. Selama 30 hari berpuasa, ia pun menanti Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Ia pun tidak mau kehilangan momen untuk sholat Idul Fitri bersama jemaah lainnya. Cica dan adiknya lantas mengatur strategi untuk masuk ke masjid tanpa ketahuan orang tuanya. Banyak kebohongan dilakukan oleh Cica saat ia menjadi mu'alaf. Tetapi ia akhirnya bertekad untuk membuat pengakuan kepada orang tuanya. Di luar dugaan, sang ayah menyambut bahagia keputusan putrinya menjadi seorang mu'alaf. Tetapi keluarga harus menerima kenyataan bahwa sang ibu mendadak sakit mendengar kabar itu. Tanpa diduga tiba-tiba sang ibu muntah darah dari tubuhnya sempoyongan. Untungnya Nomo Kuswoyo dengan sigap menangkap tubuh istrinya dan mendudukinya ke sofa. Sejak peristiwa itu sang ibu mogok bicara. Kondisi ini berlangsung hingga 3 bulan lamanya. Selama mengurung diri di kamar setelah pulang sekolah, Cica membaca sejarah para nabi, terutama kisah-kisah Rasulullah. Di luar dugaan, sang ibu akhirnya memberi sebuah kejutan. Mamanya memberi kotak isi bukenah, Al-Quran, kerudung, dan buku-buku Islam yang lumayan tebal. Mama bahkan menyuruhnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Al-Azhar, sekaligus memindahkan sekolahnya. Di usia 16 tahun, dia resmi menjadi seorang mu'alaf dengan penuh rasa syukur. Cica sebenarnya ingin mengajak sang ibu menjadi mu'alaf, namun niat itu diurungkan karena mengubah keyakinan seseorang itu bukan keinginan langsung dari yang bersangkutan dan juga bukan paksaan.